Ya, silakan pendeta. Apakah kita sudah bisa mulai? Silakan pendeta. Tadi di tertib acara kita sudah pilih pendeta U Sinambela untuk 2 pembuka. Tapi saya lihat belum hadir di layar ini. Bila mana beliau belum ada, nanti kami minta kesediaan hamba Tuhan pendeta Hasiholan Sihombing. Bersedia pendeta ya? Baiklah. Baiklah, selamat datang, selamat malam, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Senang rasanya bisa bertemu malam ini. Temu kangen, bona tahun, dan juga melaksanakan acara penghiburan untuk salah seorang sahabat kita angkatan 97, keluarga Bapak Mangiring, Simalango, dengan ibu, di mana ayah yang tercinta Tuhan izinkan beristirahat beberapa minggu yang lalu. Baiklah, selanjutnya kita akan serahkan waktu ini kepada ketua angkatan, yaitu Bapak Ramson Sihotang, untuk menerangkan isi acara dan temu kangen ini. Kami persilakan kepada ketua angkatan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kedengaran suara saya? Dengaran ketua, lanjut. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam ini dalam acara yang akan kita lakukan pada malam ini. Ada 2 sekaligus, yaitu acara penghiburan dan temu kangen untuk angkatan 96 sampai 2000. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada partisipan. Saya melihat di sini partisipan ini sudah masih 22 orang. Dari total anggota kita kalau nggak salah ada berapa sekarang? Sekitar 80-an ya, atau 90. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah merancang dan berkoordinasi untuk melaksanakan acara ini. Teristimewa kepada keluarga Simalango. Saya juga sudah telepon. Berhubung memang agak susah kita untuk menentukan waktu untuk membuat lagi acara tertentu sehingga kita gabung acara ini. Saya juga berterima kasih juga, mungkin Bapak penasehat sudah ada yang hadir. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Adapun acara temu kangen yang kita lakukan malam ini adalah bertujuan yang pertama untuk meningkatkan kebersamaan para alumni. Untuk meningkatkan kebersamaan kita para alumni. Alumni tahun 1996 sampai alumni tahun 2000. Yang kedua, mengenang masa di kampus. Tentunya kampus Islam Toba. Dan yang ketiga, saling memotivasi dan sharing tentang pengalaman 2021. Tentunya 2021 ini adalah masa-masa sulit bagi kita, di mana di sini adalah masa-masa COVID yang sedang berlangsung. Dan harapan kita untuk 2022. Inilah salah satu tujuan yang akan kita lakukan temu kangen pada malam hari ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalaupun ada kata-kata atau dari pengurus yang kurang lebih, kami mohon dimaafkan.
dengan berjalannya waktu ini, acara ini, inilah silaturahmi kita, ya. Semenjak tahun baru 2022, inilah saatnya kita bisa ketemu walaupun via Zoom. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang sempurna. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada kita semua untuk mengikuti acara penghiburan dan temu kangen pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah menyampaikan sambutan pembukaan perihal acara yang akan kita adakan malam ini. Baik, saat ini kita akan berlanjut untuk sesi yang pertama. Perlu kami beritahukan bahwa sesi pertama ini kita menggunakan waktu yang terbaik 45 menit dari awal sampai akhir. Jadi supaya kita boleh memahami bersama betapa pentingnya waktu, berharganya waktu 45 menit dari sejak mulai sampai seterusnya. Nah, saya akan bacakan tertib acara sesi yang pertama. Lagu pembuka keluarga Pendeta Royman Siagian. Doa pembukaan oleh hamba Tuhan Pendeta Urbanus Sinambela. Saya melihat sudah ada ya. Lagu pujian keluarga Ibu Hot Masiburian. Sekilas riwayat duka dari almarhum yang disampaikan oleh Bapak Mangiring Simalango. Firman Tuhan, hamba Tuhan, Pendeta Exxon Duamanpane, PhD. Ucapan turut berduka cita mewakili seluruh angkatan, yaitu Bapak Leonardo Situmorang, mewakili pengurus Bapak Halomuan Nenggolan, dan terakhir respon keluarga berduka. Nanti kita akan berlanjut untuk sesi kedua. Tidak ada lagu penutup di sini, hanya langsung respon keluarga. Baiklah, waktu ini kita berikan kepada host untuk menampilkan lagu pembukaan dari keluarga hamba Tuhan Pendeta Royman Siagian. Dipersilahkan. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among me? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then.
One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Persilakan hamba Tuhan Pendeta Sinambela untuk memimpin doa pembuka. Cek, kedengaran suara saya? Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, yang sudah memberkati, peliharakan hidup kami sepanjang hari Sabat. Tuhan, kami sudah memasuki hari Minggu bekerja. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu memberikan penerangan di hati kami, mengajar kami bertindak berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu yang indah ini Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh bertemu dengan menggunakan virtual Zoom ini. Anak-anak Tuhan dari lembaga yang Engkau urapi, Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara, Angkatan 96 sampai 2000. Tuhan, saat ini kami akan lebih dulu mendengarkan kata-kata dan khotbah penghiburan dari firman-Mu. Kiranya dengan urapan Tuhan, semua itu akan menjadi kekuatan bagi keluarga Simalango. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka akan melupakan duka itu, karena Tuhan mampu menggantikannya dengan berkat-berkat yang baru untuk memperoleh sukacita, damai sejahtera surga. Selanjutnya Tuhan, di dalam temu kangen, sebagai pertemuan awal di tahun baru 2022 ini, Tuhan berkati seluruh angkatan yang bergabung dan bahkan yang masih akan bergabung malam ini. Satukan kami Tuhan di dalam iman, pengharapan dan kasih Yesus, dan bahkan satukan di dalam roh pelayanan, supaya ke depan ini kami boleh memiliki roh kerjasama dan kebersamaan yang lebih indah, lebih baik atas persekutuan angkatan ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian acara yang disusun oleh anak-anak Tuhan, berkati
supaya boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan seluruh angkatan terberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya, lagu pujian yang pertama diperdengarkan yang akan diputar oleh host oleh keluarga Pendeta Dolok Seribu, Ibu Hotma Siburian. Dipersilakan. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah diperdengarkan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini marilah kita mendengarkan
sekilas riwayat duka almarhum lewat Bapak M. Simalango. Kami persilakan Pak Simalango. Oke, selamat malam. Kedengaran suara saya? Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas penyertanya dan berkat yang sudah kita rasakan sehingga pada saat ini. Sekedar sedikit kronologis ya, atau kilas balik orang tua yang kami kasihi. Sebenarnya kalau orang tua yang kita kasih ini memang sudah lama sakit, tapi bukan sakit yang parah, asma. Jadi setelah ditinggalkan ibu kekasih kira-kira 10 tahun yang lalu, jadi semakin drop kesehatannya, dan sempat juga dulu kami rawat di Medan waktu dia kambuh. Jadi beberapa bulan di Medan karena dia sudah merasa agak baikan, jadi dia minta ke rumah adik saya di Pekanbaru karena memang orang tua ini tidak cocok lagi di tanah dingin di kampung, jadi dia harus tinggal di tanah yang agak cuaca panas, karena disitulah asmanya agak bisa baik, reda sedikit. Jadi setelah di Pekanbaru, jadi di rumah adik lah dia sampai ya beristirahat yang terakhir. Tapi sebelumnya memang kami parah-parahnya orang tua itu setelah waktu bulan 11 adik di bawah saya duluan diistirahatkan oleh Tuhan, jadi di situ mungkin kesehatannya semakin drop. Nah, waktu itu kami sekeluarga sudah berencana tanggal 25 Januari semua keluarga akan berkumpul di Pekanbaru di rumah kami untuk ya untuk sekedar inilah supaya orang tua itu agak senang sedikit. Tetapi ya setelah tahun baru, pas tahun baru memang istri saya sudah ngajak untuk pergi ke sana. Enggak tahulah apa, mungkin dia punya feeling yang lain. Padahal kami sudah janji tahun 25, tetapi istri saya selalu bilang kita harus secepatnya pergi karena setelah kepergian adik kita, saya yakin orang tua itu mungkin semakin drop. Nah, kami pergilah ke sana tanggal 5. Jadi kami di sana 2 hari dan memang kami lihat memang orang tua ini sudah semakin lemah, tapi karena dia selalu memang hanya dibakti oksigen dengan penguapan itu, ya bagi kami itu sudah terbiasa ya. Itu memang yang dilakukan kalau dia kambuh, ya dikasih penguapan atau oksigen. Jadi memang waktu itu kami di sana bermalam, memang kambuh juga pada tengah malam, ya di situ juga kami bantu untuk pengasapan dan reda. Tapi memang orang tua ini sudah bilang sepertinya sakit saya ini sudah kembali di awal. Waktu awal-awal dia kambuh, waktu kami bawa ke Medan, ya saya bilang nggak apa-apanya itu Pak, itu sehatnya itu. Karena memang itulah yang sering terjadi. Jadi punya semangat orang tua ini, oh iyalah katanya, karena dia lihat cucunya, dia peluk cucunya, dia sangat semangatnya bangkit. Ya. Jadi setelah kami lihat seperti itu, ya kami pulang. Di belakang kami 1 hari berikutnya kami dengar bahwa orang tua itu sudah membuka nafas yang terakhir di rumah, lalu dibawa ke rumah sakit memastikan dan memang sudah beristirahat. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Usia berapa Pak waktu itu orang tua kita? Ya. Usia berapa tutup usia waktu itu? Usia 81 tahun. Dengan keturunan, seluruh keturunan? Keturunan ada 11 orang. Anak cucu dan mantu? Anak 4 orang, perempuan, anak laki-laki 4 orang, perempuan 7. Cucu 30. Oke. Nono ada 4. Ya. Baiklah, terima kasih untuk keluarga yang sudah menyampaikan riwayat singkat
perihal kedukaan yang terjadi saat ini. Marilah kita persiapkan hati kita menerima berkat rohani penghiburan sejati dari firman Tuhan. Dari hambanya Pendeta Exxon Pane, PhD. Dipersilakan, Pak Pendeta. Shalom bagi kita semua. Shalom, Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam bagi kita semua sekali lagi. Selamat malam. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru. Terima kasih Pendeta Leri. Terima kasih kepada seksi kerohanian Lekku Naburju, Pendeta Visi Temorang. Lekku Pendeta Temorang ini adalah bagi saya adalah salah satu lay terbaik ya. Bagi saya anggap dia bukan hanya sekedar kawan alumni, kakak kelas, tapi he is my brother. Sorry Le, saya harus bilang sekarang ini. Karena apa saja yang saya minta dia kasih. Ya kan Le, ya. Walaupun kami dekat di sini tapi jarang ketemu, tapi kami sering telepon. Tapi he is my brother, a good brother. Saya anggap dia seperti abang saya, walaupun layak juga ya. Thank you Le ya, atas kebaikannya juga undangannya malam hari ini. Tapi bukan berarti saya minta sesuatu lah ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi indeed, saya harus bilang itu. Lah ini adalah seorang yang baik dan juga sangat baik bagi kami secara pribadi. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Waktu saya dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini agak bingung saya menggabungkan acara penghiburan dengan acara tahun baru ya kan. Tapi nggak apa-apa ya Pak Malango ya, Pak Iban, saya akan gabungkan ya. Antara dua hal yang berbeda sebetulnya, ada euforia di sini. Satu sisi ada semacam kesedihan oleh karena orang tua yang kita cintai beristirahat untuk sementara waktu. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada kata firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21. Kena, apakah saya boleh nggak usah saya screen ya, share screen my screen, nggak apa-apa ya? Udah sakit badan. Silakan Pak Pendeta, share screen aja. Saya lebih suka sih lihat teman-teman sini, tapi nggak apa-apa lah, saya share lah. How many minutes? My time? Berapa menit saya? Sorry, Pastor. Ada 10 menit ya? 15 menit atau 10 menit? Kita harus tahu. 10 menit. 10 menit, oke. Saya harus selesaikan 10 menit. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin pariban saya, keluarga Simalango, memiliki impian-impian dan rencana-rencana untuk ayah tercinta. Bukankah begitu? Impian yang besar, walaupun sudah dalam keadaan sakit orang tua kita ini, bertahun-tahun ya, 10 tahun ya. It's a miracle of course. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi ada rancangan-rancangan yang mungkin dirancang oleh keluarga bagaimana supaya ayah saya ini cepat sembuh. Tetapi firman Tuhan Amsal 19 ayat 21 ini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itulah sebabnya ayahanda tercinta beristirahat untuk sementara waktu dari jerah dunia ini. Karena itulah keputusan Tuhan yang terbaik. Ketika itu keputusan Tuhan yang terbaik, maka kita harus terima itu dengan terbaik pula, Pak Malango.
Ketika itu kita paksakan untuk menjadi satu hal yang kenapa itu ya, maka kita akan berpikir negatif kepada Tuhan. Dalam rencana hidup kita ini, dalam angan-angan hidup kita ini ada banyak hal. Tetapi mau tidak mau, kita harus terima sebuah keputusan yang mungkin di luar daripada kapasitas pemahaman kita. Dan itulah yang terbaik. Pak Malango dan Ibu, that is the best for you. Itulah yang terbaik untukmu. Untuk keluarga besar Simalango, terimalah itu. Sebab itulah keputusan Tuhan yang terbaik untuk ayahanda tercinta. Dia telah lelah dalam dunia ini, dan dia telah mengakhirinya. Semoga kalian dihiburkan Tuhan senantiasa, dan selalu dekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Pak Simalango, waktu saya lihat fotonya, waktu membuat oksigen ya waktu itu ya. Saya lihat itu di Facebook, ya kan, Pariban di sini. Saya merasakan bahwa Bapak Simalango inilah mencintai ayahnya. Dia akan lakukan yang terbaik. Tapi kita harus menerima keputusan Tuhan yang terbaik. Saya lanjutkan bahwa kehidupan kita ini seperti ini. Ada banyak mungkin rancangan-rancangan bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian tahun 2021 yang mungkin terlaksana sebagian dan tidak terlaksana sebagian. Bukankah begitu, Pak Pendi? Mungkin Pak Pendi terlaksana sedikit. Rumahnya sudah semakin bagus saya lihat. Mobilnya baru. Mungkin terlaksana sedikit ya. Tapi mungkin ada yang tidak terlaksana. Pada malam hari ini saya membawa sebuah pemikiran kita kepada sebuah pasal dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mungkin ini sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah pelajari tentang Menara Babel ya. Ini menarik untuk dipahami bahwa rencana manusia itu tidak boleh melampaui kehendak Allah. Saya lanjut cepatnya ya, karena 10 menit. Struktur dari ayat ini, kalau pelajar Alkitab mungkin sebagian memahaminya ini, ya kan Pak Pendeta P. Situmorang, walaupun belum ambil S2, ya kan. Struktur ayat ini, struktur chiastic struktur. Jadi, chiastic struktur ini, apa yang ada di A itu ada di permulaan, itu ada di akhir gitu. Jadi yang di tengah-tengah itu senternya. Maka kalau kita baca ayat ini, di center dari pusat dari ayat ini adalah ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kalau kita perhatikan ayat 1, satu bahasa. Itu sama dengan ayat 9. Lalu berbeda bahasa. It talk about language kan, gitu dia. Lalu ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke tanah Sinear, ya kan? Maka ayat 8, maka berangkatlah mereka, ada kata berangkat juga. Ayat yang ketiga, satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki bahasanya, gitu ya. Satu yang tetap ada persamaan di ayat 3 dan di ayat yang ke-7. Mari kita membuat batu bata, mari kita mengacaukan, ada kata seperti itu. Mari kita membuat bagi kita yang dibangun manusia, gitu ya. Jadi ada persamaan, kota dan menara, 4, kota dan menara, ayat kelima. Yang kelima, pusatnya sebetulnya di situ adalah Tuhan, lalu Tuhan turun melihat kota dan yang menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Artinya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, maka saya buat judulnya adalah Under God's Control. Rencana manusia itu luar biasa pada saat itu, bukankah begitu? Diskusi ayat ini, saya mulai ayat 1. Mereka satu bahasa. Dalam bahasa Ibraninya itu lip sebetulnya, bibir ya, bibir. Dan logat. Kita bisa simpulkan bahwa mereka itu sekata dalam analoginya. Mereka memang satu bahasa pada saat itu. Tapi mereka satu bahasa itu membuat kita bersatu, bukankah begitu? Seia sekata. Ketika kita seia sekata, pada umumnya semua terlaksana. Itu sebabnya acara kita pada malam hari ini terlaksana, bukan? Oleh karena kita seia sekata. Pada waktu itu, mereka satu bahasa,
Bukan hanya satu bahasa yang ditonjolkan di sini, tapi seia sekata. Itulah sebabnya dalam ayat 6, Tuhan berkata demikian. Karena mereka seia sekata, apapun yang mereka kerjakan akan terlaksana. Pada umumnya seperti itu. Kalau kita seia sekata baik dalam rumah tangga, maupun dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, everything can happen, right? Apapun itu bisa terjadi. Itu sebabnya cita-cita kita bisa tercapai oleh karena kita seia sekata. Contohnya seperti kami. Kami sekolah 7 tahun. Seandainya istri saya yang cantik ini, Yeni Christine, ada di sini kan, tidak mendukung perjuangan selama 7 tahun kami di sana tanpa gaji, tanpa apa-apa. Kami habiskan 1,5 miliar kami hitung, habis uang itu. Tapi kami habiskan itu dengan tidak tahu dari mana itu datang, layak pendi. Tapi karena kami seia sekata, everything happen, right? Begitulah dalam semua rencana manusia pada saat itu, karena mereka seia sekata. Lalu mereka menetap di Sinear. Sinear itu artinya negara diapit 2 sungai, yang menjadi Mesopotamia zaman dahulu kala dan Babylon. Menjadi masalah adalah ketika mereka bersatu untuk menetap di sana. Mereka itu dari pegunungan, dari sini ya. Dari sini mereka. Memang ada sebuah situs yang mengatakan bahwa di daerah Turki inilah mereka pada waktu Gunung Ararat segala sini kan. Lalu mereka turun ke sini. Kenapa turun ke sini? Ini dataran rendah yang lebih diapit oleh 2 sungai. Memang orang selalu mencari di mana aliran sungai karena itu lebih subur. Bukankah begitu? Pendeta Urbanus, ya kan, di baru saat itu sungai. Menjadi masalah adalah bukan karena mereka turun itu, ketika mereka bersatu dan menetap di sana. Kehendak Tuhan bukan seperti itu. Apa kehendak Tuhan? Mereka harus memenuhi bumi. Mereka harus pergi kemana-mana. Tidak boleh mereka di satu tempat. That is the problem. Mereka itu melawan kehendak Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka menetap di sebuah tempat? Mereka sudah mulai melawan kehendak Tuhan. Karena menetap di sebuah tempat. Karena God's purpose adalah untuk menyerahkan mereka ke bumi, ke dunia ini. Akhirnya mereka mendirikan kota. Yang puncaknya, masalahnya, puncaknya sampai ke langit itu ada kata langit di sana. Mari kita mendirikan kota yang puncaknya sampai ke langit. Itu sudah ada di Mesopotamia zaman dahulu kala. Dan itulah yang terjadi sekarang ini di Timur Tengah, bukankah begitu ya, Pak Pendi, Pak Urbanus, Pak Halomuan? Sekarang di Timur Tengah itu membangun skyscraper ya, gedung pencakar langit itu. Menjadi masalah karena kata mencapai langit itu. Itu artinya adalah langit itu adalah tahta Allah. Ketika mereka mendirikan tower sampai langit, itu artinya I want to be like God, menyamai Tuhan itu sendiri. Maka kita lihat dalam mimpi Nebukadnezar ada sebuah mimpi itu, di dalam mimpi itu ada sebuah pohon yang sampai tingginya setinggi sampai ke langit kan begitu. Itu artinya hatinya ingin menyampai Tuhan. Nasihat yang tidak baik pada saat itu, mari kita mendirikan kota bagi kita. Bagi kita, tidak ada bagi Tuhan ya. Boleh sebetulnya merencanakan sesuatu, tapi ketika itu berfokus pada kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang paling bahaya lagi adalah ketika mereka katakan mencari nama. Mencari nama itu pada waktu Nimrod membangun Babylon itu. Sama dosanya, mereka copy dosanya itu pada waktu air bah, Kejadian 6:4. Pada waktu air bah terjadi, karena mereka itu mencari nama. Mereka tidak mencari Tuhan. Karena sebetulnya yang membuat nama kita besar bukan diri kita, tapi Tuhan itu sendiri. Kejadian 12 ayat 2. Tidak ada yang salah dengan merencanakan sesuatu, tetapi bukan untuk kemuliaan diri. Bukankah begitu? Rencananya itu mendirikan bagi kota, bagi kita, menetap di setempat supaya kita tidak berserak gitu. Mereka melawan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan ada apa? Untuk memenuhi bumi. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah turun. Ra'ah. Itu ada sebuah divine inspection. Ra'ah dia. Allah itu turun untuk melihat. Kenapa harus turun? Harus Tuhan turun. Itu sebuah penyelidikan. Judgment ya. Penyelidikan judgment Tuhan itu
adalah harus real dia. Dia tidak boleh tersembunyi dia dalam menghakimi. Harus terbuka secara umum. Tidak ada rencana mereka yang tidak terlaksana. Oh, kenapa? Sebetulnya, apakah Allah terganggu ketika rencana mereka terjadi? Sebetulnya tidak terganggu. Nggak apa-apa. Apakah mereka bisa akan mendirikan menara itu sampai setinggi yang it can be. Allah tidak terganggu dengan pencapaian manusia itu. Menjadi masalahnya adalah ketika mereka melaksanakan itu, maka akan menjadi bahaya bagi manusia itu. Dan itu adalah Allah itu Maha tahu akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik pada manusia itu ketika itu mereka lakukan. Karena itu adalah kebodohan bagi umat manusia pada saat itu. Ketika marilah kita, katanya, Godhead, dalam istilah Irenaeus itu, Trinitas ya. Nggak ada di Alkitab itu, nggak ada kata Trinitas sebetulnya. Manusia yang buatnya itu. Tapi marilah kita. Mereka akan dapat membangun menara yang tinggi. Dapat mencari nama. Tapi masalahnya adalah, ketika itu mereka lakukan, rencana Tuhan tidak tercapai. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan pada saat itu? Memenuhi bumi. Lalu apa yang terjadi? Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi dan berhenti mendirikan kota. Rencana Allah terlaksana. Pelajarannya pada malam hari ini. Rencana kita tidak boleh menyimpang dari rencana Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyerahkan rencana kita pada Tuhan. Allah tidak akan menolong kita bila mana rencana kita di luar kehendaknya. Mungkin tahun 2021 ada rencana-rencana kita yang ambisius. Mungkin maaf kepada teman-teman di kependetaan. Banyak mungkin yang memiliki, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Mungkin itu tidak salah, tapi mungkin itu tidak terjadi. Mungkin itu bukan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi untuk membangun menara itu, itulah ambisi pribadi. Ketika mereka katakan, mari kita membangun kota untuk diri kita, mencari nama. Ambisi pribadi, meninggikan diri, cari nama, supaya saya lebih hebat, tidak akan pernah dikehendaki oleh Allah. Ketika itu dibawa dalam sebuah organisasi, mungkin organisasi kita yang kecil ini, Allah tidak berkehendak untuk itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian bisa terjadi itu, bisa terjadi dalam pemilihan kita lihat itu, bisa terjadi ambisi setiap orang pribadi, bisa terjadi, bisa ambisi seorang itu bisa masuk. Tapi ingat, itu tidak kehendak Allah. Tapi Tuhan izinkan itu yang terjadi. Tapi segala sesuatu hal itu adalah dalam kendali Allah. Hati-hati dalam mendengarkan nasihat orang dalam rencana. Ketika kita mendengarkan nasihat yang baik, yang tidak baik itu, hati-hati. Ada banyak rencana-rencana orang, nasihat-nasihat orang yang mungkin seperti enak di telinga, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah segenap rencana kita dalam kontrol Allah. Tahun 2022 kita akan mulai. Saya berpikir Bapak-Bapak Ibu sekalian memiliki rencana. Setiap rencana yang kita mulai, apapun itu, mungkin rencana kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dalam pekerjaan kita, dalam organisasi kita, dalam perusahaan kita, apapun itu. Hendaklah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena rencana kita itu harus tidak melampaui kehendak Tuhan. Karena rencana itu harus dalam kontrol Tuhan. Kepada keluarga Simalango dan kita semuanya. Setiap apa yang kita lewati tahun 2021 adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Dan tahun 2022 ini adalah tahun yang baik pula. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dan semua under God's control. Terima kasih. Mari kita lalui tahun 2022 ini dengan melihat rencana Tuhan. Sebab Tuhan telah merencanakan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran yang menguatkan. Saat ini kita akan memasuki ungkapan belasungkawa mewakili angkatan dan pengurus. Yang pertama mewakili seluruh angkatan,
Bapak Leonardo Situmorang. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran, teman-teman semua? Lanjut. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena waktu yang indah. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu. Pada malam hari ini semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Adapun pertemuan kita malam ini, tadi sudah disampaikan ada acara penghiburan untuk sahabat kami, Saudara Mangiring, Simalango, dan sahabat kami juga Bertia. Jadi, terus terang, ketika kabar itu kami dapatkan, kami semua turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Simalango dan Matupang. Jadi di dalam grup kita juga banyak doa-doa dan dukungan yang sudah disampaikan kepada keluarga. Jadi malam ini juga saya mewakili teman-teman dari seluruh angkatan 96 sampai 2000 ya. Kami kembali menyampaikan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga. Kiranya keluarga tetap diberikan kekuatan dan ketabahan. Jadi kalau saya tadi dengar riwayat singkat, saya pikir orang tua kita ini sudah mendapat bonus ya, luar biasa, dan juga pengorbanan dari sahabat kami, Lek Simalango dan Ibu, luar biasa pengorbanannya untuk orang tua kita ini. Saya pikir itulah yang terbaik yang sudah keluarga lakukan. Jadi luar biasa ini pengorbanan bagi orang tua kita. Jadi kami berharap jangan terlalu larut dalam kesedihan. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan bahwa memang rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Tapi yakinlah rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik. Jadi kepada keluarga, kami selalu mendukung, selalu support, dukungan dalam doa. Jadi walaupun kami tidak bisa datang ke Samosir, ya doa-doa kami dan berupa bentuk karangan bunga yang telah kami sampaikan, ya mudah-mudahan dapat mewakili kami di sana, dapat menguatkan saudara-saudara di sana, dan doa kami tetap semangat, tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Kiranya keluarga dan semuanya bisa segera terhibur, kalaupun tidak semua mengucapkan ucapan duka. Nah, mungkin sudah mewakili dari kami semua angkatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mewakili pengurus, kita berikan waktu ini kepada Bapak Haloman. Persilakan, Pak. Terima kasih, Pendeta. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mewakili pengurus alumni angkatan dari 96 sampai 2000 PTSN. Kami ucapkan turut duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga abang kami di sini, keluarga besar Simalango. Kematian pasti akan menimpa setiap ya. Kita semua pernah mengalami kehilangan atau ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, baik itu kerabat, teman dekat, dan kematian datang tanpa mengenal waktu, usia, status, atau jenis kelamin. Kita pasti berduka, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh kedukaan. Saya pribadi sedikit
rekan saksikan. Orang tua saya, bapak saya sudah dahulu kami, beliau meninggal 3 tahun yang lalu, dan kejadiannya sangat begitu cepat. Ya. Kami mendengar kabar dari Jakarta, kami terjatuh dari kamar mandi, ya, pusing-pusing, muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit, lalu diobati, terus dokter katakan ini harus dibawa ke ICU karena sudah kritis dan tidak bisa tertolong. Padahal keluarga besar mau berangkat ini, mendengar kabar itu kan, kritis, mau berangkat, tetapi hari berikutnya, ya, jadi 1 hari menjelang kecelakaan itu, musibah itu, hari berikutnya ada kabar tidak mengenakan datang dari orang tua saya atau ibu saya mengatakan bahwa bapak kami sudah tiada. Artinya prosesnya sangat begitu cepat. Dan kami merasa kami belum berbuat yang terbaik bagi bapak kami, bagi orang tua kami, karena memang kejadiannya sangat begitu cepat. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua, mari kita hormati, hargai orang tua kita ini. Dalam masa tua mereka, ya, kita berikanlah yang terbaik bagi mereka. Karena bagaimanapun, mereka lah yang sudah berjuang bagi kita pada waktu kita dulu bersekolah, berkuliah barangkali, ya. Ya, kita berikanlah yang terbaik. Barangkali yang masih memiliki orang tua, ibu, ya, atau ayah, mari kita doakan mereka, kita dukung, kita bantu mereka sedikit banyaknya bila mana kita memiliki karena bagaimanapun ada tertulis di dalam buku kita, kalau kita menghormati, menghargai orang tua kita, maka Tuhan akan berikan umur yang panjang, ya. Jadi sekianlah mungkin sepatah 2 kata ayat penutup yang ingin saya sampaikan kepada keluarga besar abang kami di sini, Simalango, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Jadi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita memiliki keyakinan kalau orang tua kita hidup di dalam kebenaran, dan kita semua yang hidup dalam kebenaran akan bertemu kembali pada waktu nanti kedatangan Yesus yang kedua. Inilah menjadi doa dan harapan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Abang. Masih di mute, Pak Pendeta, di mute, masih di mute itu. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian acara penghiburan di sesi pertama yang seluruh angkatan boleh lakukan. Bila mana ada kekurangan, seluruh panitia mohon kami dimaafkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua. Kita Respon dari keluarga dulu, Pak Stumorang, Pendeta. Oh, sorry. Kita berikan waktu ini kepada keluarga untuk respon. Silakan. Baik, kami keluarga Simalango Bursumatupang mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni 96 sampai dengan tahun 2000 yang sudah memberikan dukungan kepada kami dan juga kepada seluruh panitia yang sudah mengatur acara ini dengan baik. Terima kasih juga atas dua-duanya yang sudah disampaikan kepada kami, sehingga berkat dua-dua saudara-saudara sekalian, acara
kami berjalan dengan baik di kampung penguburan orang tua kita. Dan terima kasih juga kepada pendeta Exxon Pane, pariban kami, ya, adik kami yang sudah memberikan firman Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk hari-hari ke depannya, supaya kami semakin dikuatkan. Biarlah kita semua, alumni 96 sampai 2000, diberikan kesehatan dan juga berkat-berkat yang melimpah melalui pekerjaan kita. Kami tidak bisa membalaskan segala kebaikan saudara-saudara sekalian, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk keluarga respon dari keluarga Pak Simalango. Selanjutnya waktu ini untuk sesi kedua kita berikan kepada Bapak Dindrot dan Ibu Elisda Sitanggang. Dipersilahkan.